Oke, selamat pagi. Di sini saya akan mendemonstrasikan instalasi OpenStack dengan menggunakan DevStack. Jadi DevStack ini adalah sebuah simple script yang diciptakan dengan tujuan untuk mengautomasi proses instalasi OpenStack. Jadi kita tidak perlu memasang OpenStack secara manual per komponen. Jadi cukup menjalankan script, kemudian nanti komponen yang diperlukan itu langsung terpasang semua. Nah, pertama saya akan bahas requirement dulu. Jadi untuk OS-nya itu boleh Ubuntu 24 atau yang di atasnya. Yang direkomendasikan itu di official 2204. Karena DevStack yang terbaru, yang latest itu dites di Ubuntu server 2204. Dan itu berhasil. Yang kemudian yang kedua Debian 10 ke atas boleh, Debian 11 dan seterusnya. CentOS 9 ke atas. Dan kemudian harus memiliki internet akses. Jadi OS yang sudah terpasang harus memiliki internet akses. Karena perlu untuk mengakses repositori yang ada di internet dan perlu mengakses GitHub, repositori dari DevStack yang akan kita clone. Nah, kemudian untuk spek mesinnya sendiri itu pertama minimum RAM-nya 8 GB. Karena OpenStack ini prosesnya cukup banyak, jadi perlu RAM yang cukup besar ya, minimal 8 GB. Yang kedua prosesornya minimal 2 core, baik itu VM ataupun physical sama saja. Kemudian ini minimal network interface-nya ada 2 karena keperluan networking dari OpenStack-nya. Jadi OpenStack itu ada fitur networking untuk VM dan service-nya. Jadi mungkin nanti untuk providernya pada umumnya akan dibagi 2 gitu. Yang pertama itu public network dan private network gitu. Kemudian di sini minimal storage 60 GB penyimpanan. Jadi memang butuh banyak karena OpenStack menyimpan banyak data gitu. Nah, karena kembali lagi yang direkomendasikan adalah Ubuntu 2204. Jadi di sini saya menggunakan Ubuntu 2204 untuk demo. Jadi saya sudah menginstal ini sebelumnya dan saya sudah mengkonfigurasinya sesuai dengan requirement dan spek yang ada di sini. Jadi kita bisa langsung lanjut untuk saya mendemokan bagian instalasi DevStack-nya. Pertama saya login dulu, saya SSH. Bagi yang menggunakan VMware langsung atau VirtualBox langsung sama saja, tidak ada perbedaan ya. Oke. Kemudian di sini saya login sebagai user biasa dulu. Kemudian di sini saya masuk sebagai root ya, run as root. Mengapa kita masuk sebagai root di awal? Supaya untuk next-nya kita nggak perlu nambahkan sudo di setiap komen. Jadi kita cukup masuk sebagai root sekali, kemudian tiap komennya tidak perlu sudo gitu. Sudo su, oke, password. Masukkan passwordnya, user Anda. Ya, kalau sudah tanda pagar seperti ini, artinya sudah masuk sebagai root. Kemudian hal kedua yang kita lakukan adalah kita mengupdate repositorinya, apt-nya. Mengapa perlu diupdate? Supaya kita dapat data dari online repository, aplikasi apa saja yang tersedia dan yang bisa kita install di sistem kita gitu. apt update, enter. Nah, ini tergantung kecepatan internet ya, dan tergantung juga kalau misalnya pertama kali install mungkin lebih lama gitu, karena belum ada change-nya. Nah, ini prosesnya ditunggu hingga selesai. Nah, jika muncul seperti ini karena untuk instalasi Git kita tidak perlu merestart service apapun ya. Jadi cukup tekan tab saja pada keyboard, tab. Nah, kursornya akan berpindah ke OK, kita enter. Nah, prosesnya selesai. Nah, selanjutnya kita tambahkan user baru untuk running OpenStack-nya gitu. Jadi OpenStack ini akan berjalan sebagai user yang bukan root. Mengapa tidak boleh user root yang berjalan untuk OpenStack gitu? Karena nanti akan bermasalah di keamanan gitu ya. Jadi misalnya service ini kena compromise, maka rootnya langsung bisa di-take gitu. Jadi untuk keamanan, kita menggunakan user baru yang akan kita buat gitu, yang pastinya bukan user root. Kita tambahkan user baru, user add, ini komennya ya. Min S, ini cell-nya, min S ini menandakan cell-nya itu di mana. Jadi user Linux itu ada cell-nya untuk eksekusi komen pastinya. Kemudian min M ini menandakan kita akan mengcrypt home directory-nya secara otomatis ketika user ini ditambahkan. Kemudian min D, home directory-nya mau di mana gitu. opt state. Ini saya ikut yang default. Kalau misalnya mau bereksplorasi, ini nama usernya boleh berubah ya. Directory-nya juga boleh diubah, silahkan. Tapi kalau untuk shell ini mungkin lebih cocok bin bash atau bin sh gitu. Kemudian nama usernya. Enter. Nah,
Kalau begini sudah benar ya. Kemudian kita berikan hak akses eksekusi gitu ya, execute permission ke home directory-nya ini. Mengapa kita perlu? Karena nanti di dalam home directory-nya ini akan disimpan berbagai macam binary gitu ya, file binary yang akan dieksekusi untuk menjalankan layanan OpenStack di servernya. Jadi kita perlu hak akses execute secara menyeluruh di directory-nya ya. Jadi chmod ini kepanjangan dari change mode ya, change mode, ganti mode gitu. Plus X ini execute, menambahkan hak akses execute ya, tambah X gitu, X ini artinya execute. Kemudian min R besar artinya rekursif di sini artinya menyeluruh ke nanti sampai ke dalam directory itu gitu. Nah, opt stack ini directory home directory tadi ya yang di atas ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah selesai. Nah, kemudian selain dari execute ya, kita berikan permission atau hak akses supaya user baru tadi yang kita buat, user stack namanya di sini, bisa menggunakan sudo tanpa password gitu. Jadi dia bisa mengeskalasi proses ke root tanpa perlu memasukkan password gitu. Karena memang user stack di sini dibuat tanpa password gitu ya. Jadi pastinya dia juga kalau mau sudo tidak perlu masukkan password harusnya gitu, karena tidak ada password yang mau dimasukkan. Jadi kita di sini tambahkan file baru untuk sudoers file namanya, nano/etc sudoers.d/stack. Nah, ini username-nya ya, stack tadi. Kita enter. Nah, ini file baru jadi masih kosong ya. Jadi kita tambahkan ini. Ini adalah script untuk sudoers file gitu untuk memperbolehkan user stack menggunakan sudo di semua komen, all komen ini ya, all, tanpa perlu password gitu. Jadi stack nama usernya, kemudian untuk komennya all sama dengan buka kurung all, apa saja yang boleh dijalankan sebagai sudo gitu ya. Kemudian kita memberitahukan bahwa semua komen ini juga boleh dijalankan tanpa password gitu ya, no password di sini, tanpa password dan bisa dieskalasi sebagai root. Jadi no password (2) all. Oke, seperti ini. Jadi ini dipisahkan oleh spasi. Kemudian kita save, Ctrl X bersamaan, lepas kemudian Y, dan kemudian lepas lagi tekan Enter. Oke, selesai di situ. Nah, karena kita akan menjalankan segala sesuatunya setelah ini ya, dengan menggunakan user stack gitu, user yang baru kita buat, jadi kita menghindari penggunaan root untuk menjalankan dev stack-nya nanti supaya tidak bermasalah di keamanan ya. Jadi kita masuk ke user stack di sini. Jadi sudo min u stack usernya apa gitu, kemudian min i interaktif. Nah, oke. Nah, min s seperti ini, kemudian stack at devstack gitu ya. Devstack ini nama mesin saya, nama server saya, di sini nama usernya. Artinya kita sudah masuk ke user stack yang kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita clone repository devstack. Ini repositorinya ada di GitHub ya. Jadi kita clone dengan git tadi yang sudah kita pasang. Dan kemudian kita masuk ke directory repositorinya gitu. Git clone. Nah, ini linknya di copy aja ya, kalau diketik mungkin terlalu panjang. Oke, seperti ini. Jadi ini link repositorinya memang. Ini mereka pakai repositori sendiri gitu ya. Enter. Nah, ini prosesnya ditunggu tergantung kecepatan internet. Kalau misalnya internetnya cepat, prosesnya cepat gitu. Tapi kalau lambat, nah ini udah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke direktorinya. Jadi cd change directory gitu ya. Kepanjangannya devstack. Nah, oke, kita udah masuk di sini. Nah, kemudian kita perlu membuat satu file lagi di dalam directory ini ya. Pasti di dalam directory ini masih di dalam. Yang namanya localconf gitu ya. Ini bukan etc, sorry. Ini nggak perlu. Nah, gini aja. Oke, jadi ya tadi dihapus ya. Jadi sampai di sini saja cukup. Nano localconf gitu. Karena dalam directory ini. Jadi tadi itu kesalahan etc-nya dihapus ya. Jadi nano localconf. Kita bikin file baru. Nah, kemudian kita tambahkan ini. Nah, ini saya tambahkan manual aja. Jadi ini kurung sikunya 2 kali, lokal, kemudian pipe ya, lokal rc, kemudian tutup sikunya juga 2 kali gitu. Kemudian admin password,
Nah, ini password admin OpenStack kita gitu. Jadi nanti kita mau ngakses OpenStack-nya pakai user admin gitu kan, untuk misalnya administrasi atau dari webnya juga. Nah, kita perlu password admin. Di sini saya pakai password yang default saja ya. Jadi password yang gampang karena ini hanya untuk keperluan tutorial. Password 123, oke. Kemudian untuk database password, disarankan untuk dibedakan ya untuk setiap password ini karena untuk keamanan. Tapi di sini karena ini tutorial, jadi saya samakan saja supaya saya nanti gampang ingatnya gitu. Oke, kemudian ini rabbit password, ini untuk rabbit service ya, ini message queue service. Jadi untuk messaging gitu. Rabbit password, saya samakan saja. Kemudian service password. Nah, ini untuk setiap service. Jadi setiap service yang terkoneksi ke OpenStack itu perlu user dan password gitu. Ini saya samakan saja karena ini untuk keperluan demo. Kemudian saya save, Ctrl X, Y, enter ya. Oke, selesai. Nah, terakhir kita tinggal run ini stack sh ini ya, scriptnya. Jadi runnya titik strip stack sh seperti ini. Nah, ini tinggal di enter, kemudian kita tunggu. Ini prosesnya mungkin sedikit lama ya. Jadi mungkin saya akan pause video ini. Nanti saya akan kembali setelah selesai gitu. Oke, setelah ditunggu lama ya akhirnya selesai juga. Ini kalau di saya sendiri prosesnya lama, jadi dia memakan waktu kurang lebih 50 menit. Di sini ada 3360 seconds ya. Nah, jadi mungkin ini teman-teman nanti berbeda tergantung kecepatan internet ataupun spek dari servernya gitu ya untuk processing. Nah, kalau udah seperti ini udah selesai, artinya jika tidak ada pesan error ya, jadi dia tidak terinterrupt. Prosesnya itu harus ditunggu terus, memang harus sampai selesai supaya OpenStack-nya berjalan dengan lancar gitu nanti dan berjalan dengan baik. Nah, untuk testing kita bisa langsung pertama kali ke dashboard. Jadi kita buka, saya pakai Chrome ya. Nah, kita buka aja langsung IP servernya. Jadi pastikan teman-teman bisa terkoneksi ke servernya melalui IP ya. Untuk IP saya di sini, nah bisa dilihat di sini IP saya adalah yang ke arah internet adalah 192.168.88.30 ya. Nah, kemudian di sini saya masukkan 30. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita masukkan password, username admin dan passwordnya yang kita definisikan tadi di local.conf gitu ya. Password 23. Oke. Nah, untuk processing ini juga tergantung spek. Nah, oke, ini begini tampilan untuk dashboard dari OpenStack Horizon ya, untuk dashboardnya. Di sini bisa membuat instance, ini VM ya, membuat VM, baru mendefinisikan image, key pair, server group. Di sini juga ada block volume atau block storage dan network gitu. Oke, kemudian pengujian yang kedua bisa dengan search OpenRC. Oke, OpenStack user list misal. Nah, kalau seperti ini sudah sukses ya. Kalau memang not authorized karena kita di sini tidak memasukkan autentikasi gitu. Harusnya di sini dimasukkan autentikasi seperti username dan password. Tapi cukup sampai di sini sudah sukses gitu. Untuk masalah otorisasi tadi sudah kita tes di dashboard dan itu bisa gitu ya. Dalam artian saat ini DevStack sudah berhasil menginstal gitu ya OpenStack di server saya gitu, di server lokal secara otomatis, meskipun memang harus menunggu cukup lama gitu karena menggunakan script. Oke, saya akhiri sampai di sini demo ini dan selamat pagi.